Shalom Jemaat Tuhan, pembinaan Iman Kristen kali ini bertopik Adam menjadi Allah Bapa, tanda tanya. Ini berkaitan dengan satu ajaran agama yang disebut dengan Mormonisme. Kenapa saya mengambil topik ini? Karena topik ini sudah dipercayai oleh sebagian orang dari gerakan ini yang tersebar di berbagai negara, termasuk di negara kita ada agama Mormonisme ini. Sekalian mari kita berdoa lebih dahulu. Biar Roh Kudus pimpinlah, urapilah hamba-Mu, sehingga hamba-Mu dibimbing oleh Roh Kudus dan setiap kami yang mendengar dan menontonnya, kami semua dibimbing oleh Roh yang sama, yaitu Roh kebenaran. Berbicara kepada kami lewat lidah hamba-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Biasa dalam PIK saya selalu mendahului dengan fondasi firman Tuhan. 2 Timotius 4 ayat 3 dan 4 dikatakan, sebab akan sampai waktunya orang tidak mau lagi menerima ajaran yang benar. Sebaliknya mereka akan menuruti keinginan mereka sendiri dan mengumpulkan banyak guru guna diajarkan hal-hal yang enak didengar di telinga mereka. Mereka akan menutup telinga terhadap hal yang benar, tetapi akan memasang telinga terhadap cerita-cerita dongeng. Jadi dikatakan bahwa banyak orang tidak mau lagi menerima ajaran yang benar. Ya, sebaliknya mereka hanya menuruti keinginan mereka sendiri yang enak didengar oleh telinga mereka. Dan bahkan mereka menutup telinga mereka terhadap kebenaran dan memasang telinga mereka untuk mendengarkan cerita-cerita dongeng. So sekalian, inilah firman Tuhan. Rasul Paulus dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan dan menyampaikan firman Tuhan yang terjadi di bumi ini. So sekalian, saya perlu mengambil ini, tetapi sekali lagi saya tidak bisa menceritakan seluruhnya karena waktu yang terbatas. Jadi saya ambil sebagian saja yang saya pikir pasti ini sangat bertentangan dengan firman Tuhan. Ya, so sekalian, yang berikutnya, kalau kita melihat orang ini masuk dalam who is who di Amerika Serikat. Nah, biasa orang yang masuk dalam daftar who is who itu orang yang nggak sembarangan. Stephen Covey pernah datang waktu era SBY menjadi presiden. Stephen Covey ini menulis buku yang dikatakan 8 kebiasaan yang menjadi efektif dan menjadi orang yang besar. Sekalian, Stephen Covey ini ternyata adalah salah satu anggota dari agama ini, agama Mormonisme ini. Sekalian, kalau kita melihat, berapa kali di Metro TV, sudah jelas di YouTube, tayangannya luar biasa, yang dinyanyikan oleh Mormon Tabernacle Choir dengan anggota 350 anggota, ya, di tempat ibadah mereka megah itu, ya. Suaranya bagus sekali, orkestranya bagus, dan pernah mengundang mereka banyak penyanyi-penyanyi yang terkenal di dunia ini. Sekalian, kita melihat lagi, nama aslinya dari agama ini adalah The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Mereka menyebut diri mereka sebagai gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. Ya, kalau kita melihat, kalau kita mendengar, sebagian kelompok menyebut diri mereka gereja. Jangan lupa, ada namanya gereja ateis. Gereja ateisme. Ya, mereka menyebut diri mereka gereja. Demikian juga Mormon. Mereka menyebut diri mereka gereja. Tapi kalau kita mempelajari, akan pengajarannya sungguh bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh firman Tuhan. Ya. Nah, di Semarang, gedung ibadah mereka ada di dekat Simpang 5. Ya. Di dekat Simpang 5. Oke. Nama Mormon itu adalah nama ayah dari malaikat Moroni. Ayah dari malaikat Moroni, yaitu malaikat yang membawa berita kepada Joseph Smith Jr. Ya. Oke. Joseph Smith Jr. adalah pendiri gereja ini. Ia dilahirkan pada tahun 1805 di Fairmount, USA sebagai anak petani miskin. Kemudian keluarganya pindah ke Palmyra, New York. Mamanya adalah seorang ahli nujum yang bertingkah laku aneh.
Papanya bermental tak stabil, sering berhalusinasi dan mendengar suara-suara yang asing. Kemudian, Joseph Smith dan papanya banyak menggunakan waktu untuk menggali harta karun. Pendidikan Smith sangat kurang, ia baru belajar membaca dan menulis pada waktu sudah dewasa. Tahun 1820-an dikenal sebagai tahun-tahun kehebohan dalam bidang agama, khususnya di Amerika Serikat. Ya. Smith sangat tertarik dengan hal-hal agama, walaupun pengetahuannya tentang Alkitab sedikit saja. Ini kita perlu pahami ya. Pengetahuan tentang Alkitab sedikit saja, tapi sangat tertarik dengan hal-hal agama. Nanti kita akan lihat pengajarannya itu mencampur baurkan antara apa yang Alkitab katakan dengan pengajaran-pengajaran dari kepercayaan lainnya. Oke. Pada usia yang ke-15 tahun, Smith mengatakan telah mendapat penglihatan dari Allah yang memberitahunya bahwa ia akan menjadi seorang nabi Allah yang maha tinggi. Dalam penglihatan tersebut, ia diingatkan untuk memisahkan diri dari gereja-gereja yang ada. Nah, ini perintah katanya dari penglihatan itu, dia harus memisahkan diri dari gereja-gereja yang ada yang dianggapnya telah meninggalkan Injil yang benar. Injil yang benar di mana? Ya apa yang diajarkan dalam agamanya itu. Ya. Dikatakan juga bahwa Smith akan mengajarkan Injil dan membangun gereja yang sesungguhnya. Berani ya, diklaim ini saya akan bangun gereja yang sesungguhnya dengan Injil yang benar. Ya, makanya dia memisahkan diri dari gereja-gereja yang ada pada waktu itu. Ya. Nah, tanggapan. Kita perlu ingat Yakobus 3:1. Saudara, janganlah banyak dari antaramu yang mau menjadi guru. Kalian tahu bahwa kita yang menjadi guru akan diadili dengan lebih keras dari orang lain. Kita perlu pahami ini. Ya. Jadi sebelum mengajar, setiap guru harus banyak belajar lebih dahulu dengan benar. Belajar dengan benar dan dengan baik. Supaya kita tidak salah mengajar. Sebab kalau kita salah mengajar, kita akan diadili lebih keras daripada orang lain. Diadili oleh Tuhan. Oke. Nah, Joseph Smith sangat dipengaruhi oleh Sidney Rigdon, mantan anggota gereja Baptis, lalu menjadi pendeta dari Church of Christ. Ya. Rigdon berangan-angan untuk menjadi terkenal dan kaya dengan mendirikan suatu agama baru. Nah ini motivasinya keliru ya. Rigdon itu berangan-angan untuk menjadi terkenal dan kaya dengan mendirikan satu agama baru. Nah rupanya Joseph Smith tertarik dan sangat dipengaruhi oleh sikap daripada Sidney Rigdon ini. Oke, tanggapan. Titus 1:15 dikatakan, segala sesuatu adalah suci bagi orang yang suci, tapi bagi orang yang pikirannya kotor dan yang tidak beriman, tidak ada sesuatu pun yang suci, sebab pikiran dan hati nurani mereka sudah kotor. Ini Titus mengatakan demikian. Banyak bidang kehidupan sebenarnya netral. Misalnya bisnis itu netral, tergantung daripada the man behind the gun. Siapa yang memegang senapan di situ, jadi orangnya ya. Yang penting itu orangnya dan motivasi orang itu yang bermain di belakang bidang itu. Bisnis itu netral, tapi kalau dipakai dan dimainkan oleh orang-orang yang tidak baik, yang motivasinya salah, ya tentunya bisnis jadi kotor. Bisnis jadi bersih kalau dimainkan oleh orang-orang yang benar. Demikian juga mimbar gereja itu tempat yang netral. Mimbar gereja bisa disalahgunakan oleh orang-orang yang mempunyai motivasi yang salah. Untuk bisnis dia, untuk keuntungan dia, untuk kantongnya dia. Nah itu makanya dikatakan segala sesuatu adalah suci bagi orang yang suci. Dan bagi orang pikirannya kotor, yang tidak beriman, tidak ada sesuatu pun yang suci, sebab pikiran dan hati nurani mereka sudah kotor. Jadi mimbar gereja yang harusnya suci bisa dikotori oleh orang-orang yang mempunyai motivasi yang salah. Yang berikutnya. Oke, dikatakan ada kunjungan malaikat Moroni. Ya. Menurut pengakuan Joseph Smith, bahwa pada tanggal 21 September 1823, usia 18 tahun, ia telah dikunjungi oleh malaikat Moroni yang memberitahunya akan lempengan-lempengan emas yang dipendam di Bukit Kumora.
dekat Manchester. Letaknya tidak jauh dari tempat tinggal Smith. Ya. Selain itu terdapat pula sepasang gelas yang indah berisikan 2 batu transparan ditaruh dalam busur perak dan disebut sebagai Urim dan Tumim. Seperti ini gambarnya ya. Kedua batu itu dibutuhkan untuk dapat mengetahui apa yang tertulis di atas lempengan emas tersebut. Oke. Nah, kemudian lempengan emas tersebut ditemuinya, namun tatkala hendak diangkutnya pulang ke rumah, suatu penglihatan datang kepadanya yang memberitahunya untuk menunggu dahulu selama 4 tahun. Ya, tunggu dulu 4 tahun, baru kau ambil itu lempengan emas itu, katanya gitu ya. Lalu pada bulan September 1827, kedua lempengan tersebut boleh dimilikinya, yang kemudian dibawa ke rumahnya di Pennsylvania. Nah, Joseph Smith menerjemahkannya, yang kemudian didiktekan kepada seorang bernama Oliver Cowdery yang menuliskannya. Seperti gambar ini ya. Nah, sudah lihat. Smith menempatkan selembar tirai di antara dia yang menerjemahkan dengan Cowdery itu yang menuliskan. Jadi, sudah lihat gambar itu? Ya, ada panah merah, ada tirai. Selembar tirai di antara Smith dengan Cowdery. Ya. Joseph Smith berkata bahwa pada waktu ia menerjemahkannya, tulisan Mesir tersebut muncul di dalam bahasa Inggris katanya. Oke, ya. Terjemahan itu kemudian disebut dengan Buku Mormon. Kitab sucinya agama mereka. Ya. Oke, lalu bagaimana isi kitab Mormon? Banyak sekali kesulitan yang dialami oleh Joseph Smith ketika menerjemahkan lempengan-lempengan tersebut. Misalnya, seorang bernama Martin Harris, petani yang menanggung semua ongkos penerbitan terjemahan tersebut, pernah dengan sengaja menghilangkan 116 halaman dari apa yang diterjemahkan oleh Smith itu. Ya, sengaja dihilangkan. 116 halaman lagi ya. Hal tersebut dilakukan Harris untuk menyelidiki apakah Smith menipu atau tidak. Nah ini ya. Jadi Harris punya kecurigaan ya, punya keraguan. Dengan kehilangan tersebut, bukankah Joseph Smith harus menerjemahkan lagi yang 116 halaman itu? Ya. Namun ternyata Joseph Smith berkata bahwa ia menerima suatu wahyu baru, dalam tanda kutip, yang mengatakan bahwa ke 116 halaman itu tidak usah diterjemahkan lagi. Yang hilang itu ya. Yang sengaja dihilangkan itu ya. Ya. Penerjemahan tersebut selesai tahun 1829 dan diterbitkan tahun 1830 sebagai Kitab Mormon. Tanggapan. Bandingan Keluaran 34:1. Ketika 2 loh batu yang ditulis dengan tangan Allah itu, yang berisikan 10 hukum Taurat itu, 2 loh batu itu dilemparkan oleh Musa karena waktu itu orang Israel berdosa dengan menyembah anak lembu emas. Ya, 2 loh batu dilemparkan, lalu Tuhan menggantinya dengan 2 loh batu yang baru yang ditulis lagi oleh tangan Tuhan. Jadi beda dengan Joseph Smith yang 116 halaman yang hilang itu, nggak usah diulangi lagi, nggak usah ditulis lagi, udah biar aja gitu. Ini beda sekali dengan Keluaran 34:1 ya. Oke. Nah, Kitab Mormon terbagi dalam 15 jilid dan tebalnya 500 halaman. Buku tersebut berisi lukisan dari sejarah Amerika dari zaman purbakala hingga tahun 420 Masehi. Oke, tanggapan. Gaya penulisan Kitab Mormon sangat menjemukan dan berusaha meniru gaya yang terdapat dalam beberapa bagian Alkitab. Meniru, ya. Isinya sangat kacau karena urutan kronologis tidak diindahkan. Kronologisnya nggak diindahkan. Ya. Buku tersebut penuh dengan ucapan yang nggak sesuai dengan waktu, masanya, ya. Dalam mana penulis menempatkan ucapan tersebut. Contohnya apa? Misalnya seorang Nephit tahun 100 sebelum Masehi mengutip perkataan William Shakespeare yang baru hidup abad 16 dan abad 17 awal. Kan nggak mungkin ini. Lalu dituliskan bahwa pada abad ke-6 sebelum Masehi
orang-orang Yahudi sudah memiliki kompas abad ke-6 sebelum Masehi. Padahal kompas baru digunakan pada abad 13 Masehi. Jadi ada bagian-bagian yang tidak sesuai dengan waktu atau masanya, ya, sehingga itu kacau. Urutan kronologisnya tidak diindahkan. Ya. Oke, tanggapan lanjutan. Pada kenyataannya, buku Mormon didasarkan pada novel fiksi yang ditulis oleh seorang pendeta pensiunan gereja Presbyterian yang bernama Solomon Spaulding. Ini orangnya. Novel fiksi. Ya. Sebelum novel tersebut dicetak, sayangnya Spaulding telah meninggal dunia. Ya. Sidney Rigdon, pembantu Joseph Smith, menemukan manuskrip novel tersebut di kantor percetakan dan mengambilnya. Makanya ada satu tulisan dikatakan Joseph Smith's plagiarism. Jadi ada plagiat, mencontek dari Joseph Smith dari novel itu, novel fiksi itu, ya. Jadi kita perlu ketahui tentang hal ini. Oke. Lalu, novel tersebut menceritakan tentang dua kelompok orang yang datang ke Amerika. Grup yang pertama datang dari Menara Babel sekitar tahun 2050 sebelum Masehi, dan grup yang lainnya dari Yerusalem sekitar tahun 600 sebelum Masehi. Buku itu mengatakan bahwa Kristus menampakkan dirinya di Amerika. Setelah kebangkitannya untuk mengkhotbahkan Injil yang sama di sana dan melembagakan baptisan dan perjamuan kudus, lalu mendirikan sebuah gereja pada abad 1 Masehi. Itu. Ya, itu kata novel itu, ya, novel fiksi, ya. Nah, sesuai dengan berkembangnya waktu, satu suku dari orang Amerika kalah dalam peperangan pada tahun 420 Masehi. Sisa-sisa dari mereka yang kalah itu menjadi suku Indian. Suku Indian, ya. Red Indian. Hanya beberapa orang saja yang terluput, di antaranya adalah Nabi Mormon dan Moroni anaknya, yang kemudian menampakkan diri kepada Joseph Smith sebagai malaikat. Nah ini. Kedua orang itulah yang menuliskan sejarah tersebut dan menuliskan di atas lempengan emas yang disembunyikan di Bukit Cumorah di daerah New York pada tahun 420 Masehi. Kisah itu tersembunyi sampai Joseph Smith menggalinya tahun 1400 tahun kemudian. Oke. Nah, tanggapan. Alkitab tidak pernah memberitahukan bahwa manusia Yesus setelah bangkit pergi ke Amerika. Yesus Kristus tidak pernah tulis dalam Alkitab bahwa Yesus Kristus setelah bangkit dia pergi ke Amerika. Ya. Pelayanannya selalu di daerah Palestina. Ya. Dengan kuasa Roh Kudus, murid-murid Yesus yang kemudian berpergi ke seluruh dunia, termasuk ke Amerika, ke Asia, ke Afrika, dan lain-lain. Ya. Karena ini merupakan sesuai dengan perintahnya. Kisah Rasul 1 ayat 8. Kamu akan menerima kuasa, kamu akan menjadi saksiku di Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Oke. Nah, tanggapan selanjutnya. Dalam agama Mormon, malaikat berasal dari manusia yang pernah hidup di bumi. Nah ini. Malaikat berasal dari manusia yang pernah hidup di bumi. Malaikat Moroni berasal dari anak lelaki dari Nabi Mormon. Menurut Alkitab, nah ini kita perlu pahami. Menurut Alkitab, para malaikat adalah makhluk roh. Gak punya tubuh fisik. Ya. Ibrani 1 ayat 14a. Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani? Itu malaikat. Oke. Nah, tanggapan lanjutan. Setelah diselidiki, ternyata buku Mormon mengutip lebih dari 2000 ayat Alkitab versi King James yang dicetak tahun 1611 Masehi. Mengutip 2000 ayat Alkitab, ya, versi King James. Kitab Mormon juga mengutip satu buku yang ditulis oleh pujangga terkenal yaitu William Shakespeare yang kita lihat itu gambarnya, ya.
dan dari Westminster Confession of Faith. Pengakuan iman Westminster. Ya, mengutip, ya, dikutip. Oke. Tanggapan lanjutan, sejarah Amerika yang tertulis dalam kitab Mormon tidak pernah dibenarkan oleh arkeologi atau ilmu perbakalan. Nggak pernah dibenarkan. Sebenarnya orang Yahudi yang ala tipe Mediterranean Caucasoid tidak punya postur tubuh yang sama dengan orang Indian yang ala tipe Mongoloid. Jadi ini ketidaksinkronan, ya. Para ahli ilmu bahasa juga nggak pernah menemukan bukti bahwa pernah ada naskah Mesir kuno yang disebut Reform Script yang disebut-sebut oleh Joseph Smith. Nggak ada, ya. Oke, lalu pada tahun 1830, pada usia 25 tahun, Joseph Smith mendirikan gerejanya sendiri di Fayette, New York dengan 30 anggota. Dia mengangkat diri sebagai pemimpin, nabi, penerjemah, Rasul Kristus, dan penatua gerejanya. Dia menulis buku-buku lainnya yang dianggapnya sebagai wahyu ilahi dan berotoritas sama dengan Alkitab. Nah ini, itu klaimnya itu ya. Nah, Joseph Smith itu berpoligami, istrinya banyak. Mungkin jumlah istrinya itu 47 orang. Praktek kehidupan tersebut bertentangan dengan hukum di Amerika, sehingga ia dan para pengikutnya harus berpindah-pindah tempat. Beberapa kali dari New York ke Ohio, lalu ke Missouri. Karena poligami itu. Ya. Praktek poligami juga berakibat mereka dianiaya waktu itu. Ya, tanggapan. Praktek poligami bertentangan dengan prinsip firman Tuhan sejak penciptaan. Matius 19 ayat 4, jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa ia yang diciptakan manusia, ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki, disebut a man, seorang laki-laki, dan perempuan, a woman, seorang perempuan. Jadi dalam sejak penciptaan, Adam tidak diberikan 2 atau 3 Hawa, tapi 1 Hawa, 1 Adam, 1 Hawa. Monogami, monoandri. 1 suami, 1 istri. Oke. Nah, sejarah Mormonisme, kemudian mereka melarikan diri ke Illinois dan mendirikan satu kota bernama Nauvoo. Dari kota Nauvoo, itulah dikirim para missionary Mormon. Ya. Misalnya seorang bernama Brigham Young pergi ke Great Britain dan yang lainnya ke Israel. Ya, Brigham Young diutus jadi misioneri ke Inggris Raya, ya, dan juga orang-orang lain ke Israel. Nah, gereja Mormon mendorong para anak muda, perempuan atau pria untuk terjun dalam misi. Setiap pemuda yang berusia 19 tahun dan perempuan yang berusia 21 tahun dimotivasi untuk menjadi misioneri Mormon selama 2 tahun yang didukung oleh orang tua mereka. Jadi mereka harus cari dukungan sendiri. Orang-orang yang diutus jadi misioneri ini harus harus mencari dukungan sendiri. Ya. Setiap 2 minggu sekitar 70 sampai 90 anak muda menyerahkan diri menjadi misioneri Mormon. Bayangkan. Ya. Diperkirakan jumlah misioneri Mormon itu sekitar 26.000. Ini catatan beberapa tahun yang lalu ya. Gak tahu sekarang. 26.000. Luar biasa tuh. Jumlah misioneri mereka. Ini contohnya misioneri Mormon dengan dasi, bajunya putih biasanya, berusaha mengedarkan, menyebarkan ajaran Mormonisme. Ya. Kalau di Indonesia kita sering melihat orang misioneri Mormon itu muda-muda, ganteng-ganteng ya. Mereka kemana-mana pakai dasi, tapi pakai naik sepeda biasanya. Ada yang mengajarkan bahasa Inggris, tetapi sekalian mengajarkan, mengabarkan ajaran mereka. Oke, tanggapan. Roma 10 ayat 2. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tapi tanpa pengertian yang benar. Ini Rasul Paulus
memperhatikan akan orang-orang Yahudi waktu itu. Ya, pemimpin-pemimpin agama Yahudi waktu itu. Jadi semangat yang berapi-api sayang tidak didasarkan pada pengertian yang benar. Demikian juga dengan Mormon, mereka punya semangat yang berapi-api, cuma sayang tidak didasarkan pada pengertian yang benar akan firman Tuhan. Oke. Di Illinois, Joseph Smith menjadi wali kota Nauvoo yang kemudian ikut mencalonkan diri menjadi presiden Amerika. Penduduk di luar gereja Mormon menjadi iri dan marah terhadap sikap pemerintah setempat yang berpihak kepada golongan Mormon. Namun dari kelompok Mormon sendiri muncul pembelot-pembelot. Di antaranya adalah 3 orang saksi piringan-piringan emas itu, ya. Mereka mencetak surat kabar yang mengekspos Mormonisme sebagai cerita bohong dan menuduh Smith berambisi politis. Jadi sejak waktu itu juga sebagian orang sudah mengetahui ini cerita bohong, ya. Nah, huru-hara terjadi dan berakibat Joseph Smith dan Hyrum, saudara prianya, jadi mereka berdua bersaudara ya, dipenjarakan. Gerombolan rakyat marah menyerbu penjara dan menembak kedua orang bersaudara itu. Jadi Joseph Smith dan Hyrum saudaranya ditembak mati di penjara. Ya. Tragedi itu terjadi di Carthage, Illinois pada tahun 1844. Ini pada saat Joseph Smith masih berusia 39 tahun. Dengan meninggalnya Joseph Smith, gereja Mormon terpecah menjadi beberapa kelompok. Dan yang terbesar dipimpin oleh Brigham Young. Setelah kepulangan dari Great Britain. Brigham Young pernah jadi missionary ya, di Great Britain, Inggris Raya. Yang dilahirkan di kota Vermont, di keluarga petani yang miskin. Dia hanya mengecap 11 hari sekolah, namun bakat kepemimpinan hebat. Jadi itulah Brigham Young. Ya. Ia memimpin 70.000 pengikutnya dalam rute perjalanan yang sulit dari Illinois ke tempat yang sekarang disebut Utah. Di kota ini ia membangun Salt Lake City yang kemudian menjadi pusat gereja Mormon sampai sekarang. Jadi kalau kita lihat Mormon Tabernacle itu mereka adanya di gedung yang hebat tuh, adanya di Utah, di Salt Lake City. Ya. Yang meninggal pada tahun 1877 dengan meninggalkan sedikit harta dan poligami 9 istri dan 56 orang anak. Oke, sekarang kita lihat teologi gereja Mormon. Kita tidak bisa bahas seluruhnya, cuma sebagian saja yang sudah saya siapkan. Doktrin keimaman. Para pengikut Mormon diajarkan bahwa Joseph Smith dan Oliver Cowdery, orang yang kepadanya Smith mendiktekan 2 lempengan emas itu, menerima imamat Harun dari tangan Yohanes Pembaptis tanggal 15 Mei 1829. Ini yang diajarkan kepada pengikut Mormon. Ya. Kemudian keimaman Melkisedek dikaruniakan kepada Joseph Smith dan Oliver Cowdery melalui pelayanan Rasul Petrus, Yakobus dan Yohanes sesaat setelah pengarunian imamat Harun tersebut. Jadi ada 2 imamat. Imamat Harun, kemudian imamat Melkisedek. Dan kedua-duanya dikaruniakan kepada Joseph Smith dan Oliver Cowdery. Di dalam teologi Mormon, imamat Melkisedek dan Harun dianggap sebagai satu imamat yang tanpa awal dan akhir. Kekal ya. Dan melalui otoritas dari imamat tersebut, manusia dapat berbicara dan bertindak di dalam nama Tuhan untuk keselamatan manusia. Jadi mereka sangat hormat kepada Joseph Smith dan kepada Cowdery, sebab kedua orang itu diberikan adalah bagian daripada imamat Melkisedek dan imamat Harun. Ya. Oke, tanggapannya bagaimana? Menurut kitab Ibrani, Kristus adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek, bukan Joseph Smith. Ibrani 7 ayat 17. Tidak ada keterangan dimanapun bahwa Melkisedek mempunyai bapak atau ibu atau nenek moyang.
Tidak juga ada keterangan tentang kelahirannya atau kematiannya, itu kata firman Tuhan kan. Ia sama seperti anak Allah, ialah imam yang abadi. Ibrani 7 itu, ya. Oke, tanggapan lanjutan, Melkisedek lebih tinggi dari Abraham. Padahal Abraham adalah bapak orang beriman. Dia juga nenek moyang Yakub atau Israel, berarti nenek moyang Harun. Imam besar itu ya. Imam besar dari Israel itu ya. Abraham memberikan 1/10 dari segala sesuatu yang didapatnya dari pertempuran itu kepada Melkisedek. Dia persembahkan 1/10 kepada Melkisedek. Melkisedek memberkati Abraham. Biasanya posisi orang yang memberkati lebih tinggi dari orang yang diberkati. Nah, itu kita perlu ketahui. Ibrani 7 ayat 17, sebab tentang dia diberi kesaksian, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Jadi yang kekal selama-lamanya adalah menurut peraturan Melkisedek, bukan imamat Harun. Yang kekal adalah imamatnya Melkisedek. Dan Tuhan Yesus tuh diberikan satu posisi yang luar biasa menurut imamat Melkisedek yang kekal, bukannya dari imamat Harun. Oke. Teologi Mormonisme yang kedua, Allah dan manusia, bagaimana pandangan mereka? Allah yang berdaging, nah ini kita perlu pahami. Menurut mereka, Allah yang berdaging dan bertulang menghasilkan anak melalui hubungan seksual. Jadi Allah juga berhubungan seksual. Allah sendiri pada waktu lalu sama seperti kita manusia. Lalu ia ditinggikan, dimuliakan dan ditahtakan di surga, bayangkan. Jadi Allah sendiri pada waktu lalu sama seperti kita manusia. Ketika bapak kita Adam, nah itu. Ketika bapak kita Adam datang ke Taman Eden, ia bertubuh surgawi. Ia membawa Hawa, salah satu dari istri-istrinya. Poligami ya. Dia adalah bapak kita dan Allah kita. Adam adalah bapak kita dan Allah kita. Allah satu-satunya yang kepadanya kita harus mengabdi. Itu kata Mormonisme. Kami percaya pada Allah yang plural, kata mereka. Di surga di mana roh-roh itu dilahirkan terdapat banyak Allah. Setiap Allah mempunyai istri atau istri-istri. Poligami lagi ya. Pada waktu dalam keadaan yang sementara, mereka diberikan penembusan. Oh, Allah dalam keadaan sementara diberikan penembusan juga. Tanggapannya gimana? Menurut Alkitab, Allah adalah Allah, manusia adalah manusia. Allah bisa menjadi manusia di dalam diri Tuhan Yesus. Tetapi harus diingat, manusia tidak bisa menjadi Allah. Itu pemahaman Alkitab. Allah bisa jadi manusia, manusia tidak bisa jadi Allah. Adam adalah manusia pertama ciptaan Allah. Dia tidak menjadi Allah Bapa. Ini kita perlu pahami. Adam tidak menjadi Allah Bapa. Bab Adam adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah. Manusia adalah manusia, Allah adalah Allah. Ini kita punya prinsip yang penting yang Alkitab ajarkan. Lucifer, Adam dan Hawa dihukum Tuhan karena mereka mau menjadi seperti Allah. Secara posisi ya, dihukum oleh Tuhan. Oke. Teologi yang ketiga adalah teologi Mormon tentang asal mula manusia. Manusia terdiri dari tubuh dan roh, itu kata mereka ya. Tubuh terjadi melalui reproduksi seksual oleh orang tua manusiawi, itu. Ya. Tetapi roh sudah ada sebelum kelahiran jasmani dan menantikan tubuh jasmaninya untuk menjadi rumah baginya. Roh manusia dihasilkan melalui proses reproduktif dari sebagian Allah. Nah ini, suami istri di surga. Jadi Allah yang di surga tuh kawin mengawinkan, menghasilkan roh-roh. Tunggu manusia di bumi ini kawin,
dan menghasilkan tubuh, ya. Dan ketika tubuh itu ada, barulah kemudian roh yang dihasilkan dari perkawinan dewa ala-ala itu bersatu dengan tubuhnya di bumi ini. Itu kata mereka. Ya. Para Allah menghasilkan roh-roh dan manusia menghasilkan tubuh-tubuh. Kedua elemen tersebut bersatu pada saat kelahiran seorang bayi. Itu pemahamannya Mormonisme. Teologi Mormonisme adalah perlu bagi roh-roh untuk menjadi manusia supaya mereka belajar untuk membedakan antara baik dan jahat, juga pengalaman untuk dicobai. Itu kata mereka ya. Jadi Allah perlu untuk mengadakan reproduksi seksual manusia guna menyediakan tubuh jasmani bagi roh-roh yang diproduksi di surga. Jadi manusia menolong Allah-Allah yang sudah menghasilkan roh-roh. Nah, manusia kawin menghasilkan tubuh-tubuh supaya roh-roh yang sudah dihasilkan oleh Allah-Allah itu mendapatkan tubuh jasmaninya di bumi ini. Kira-kira demikian ya. Sekali seseorang dilahirkan dan mengikuti keyakinan Mormon dengan rajin, maka ia akan menjadi Allah setelah kematiannya. Wah, ngawur sekali ya. Manusia bisa jadi Allah. Jika orang itu menikah di kuil Mormon, maka pernikahan itu dimeteraikan untuk kekekalan. Berarti pasangan tersebut akan tetap dalam ikatan pernikahan di surga. Jadi pernikahan di kuil Mormon itu berdampak pernikahan kekal di surga. Mereka akan menghasilkan anak-anak roh yang pada gilirannya akan dilahirkan secara fisik dalam bentuk manusia. Tanggapannya gimana? Kelihatannya pengajaran Mormon tentang roh dipengaruhi oleh filsafat Yunani tentang pre-eksistensi. Pre-eksistensi maksudnya eksistensi sebelum dari jiwa manusia yang mengajarkan bahwa Allah mempunyai gudang jiwa di surga. Namun Alkitab tidak mengajarkan demikian. Sekali lagi itu bukan pengajaran Kristen. Makanya sekali lagi saya sebut itu agama Mormon, bukan agama Kristen, karena pengajaran berbeda dengan Kristen. Ya kalau mereka mengklaim diri seperti itu, silakan saja. Kalau mereka menyebut diri dengan agama sendiri, tapi kalau menyebut dengan Kristen, berarti harus sesuai dengan prinsip firman Tuhan. Begitu. Ya. Kapankah kehidupan seseorang dimulai? Yaitu pada saat sel telur dibuahi oleh sperma di dalam tubuh seorang ibu. Pada saat itulah roh seseorang mulai ada. Mazmur 139 ayat 13-16. Itu. Jadi roh manusia itu bukan berasal daripada pernikahan ala-ala di surga. Bukan. Sudah harus lihat dari Mazmur 139 itu. Oke, tanggapan lanjutan, kehidupan di surga tidak ada kawin mengawinkan. Markus 12 ayat 25. Ya, di surga nggak ada lagi kawin mengawinkan. Ajaran Mormon tentang perkawinan para dewa-dewi kemungkinan juga dipengaruhi oleh mitologi Yunani. Jadi sudah dicampur baurkan ya. Sekali lagi saya katakan, kalau Mormonisme menyebut diri sebagai agama sendiri, silakan. Kita tidak mau istilahnya ikut campur dengan pengajaran mereka. Tapi kalau mereka menyebut kami gereja, kami Kristen, nah ini yang bertentangan dengan prinsip firman Tuhan. Apalagi ajaran tentang kehidupan poligami dari Allah. Wah, Allah sendiri berpoligami kata. Itu sama sekali nggak ada dasar Alkitabnya. Kemungkinan hal itu diajarkan untuk mendukung kehidupan poligami dari Joseph Smith dan para tokoh Mormon lainnya. Oke, teologi Mormon tentang Yesus Kristus. Menurut Brigham Young, penerus daripada Joseph Smith itu, ayah dari Yesus adalah Adam. Waduh, ayah dari Yesus adalah Adam. Karena kan Adam setelah meninggal jadi Allah Bapa. Elohim adalah ayah Yesus.
Dan dahulunya Yesus adalah Yehova katanya. Kan sungguh-sungguh menurut kekristenan ini sungguh-sungguh ngaco ya. Nggak benar ya. Yesus adalah anak pertama yang dilahirkan oleh Bapa di dalam roh. Jadi setelah Adam dimuliakan dalam kondisi kealahan, Adam yang menjadi Allah, dilahirkan roh dari Yesus sebelum ia melahirkan roh-roh lainnya. Ini pemahaman yang sungguh-sungguh nggak benar ya. Menurut firman Tuhan. Ya, jadi menurut Mormon, Yesus tidaklah dikandung oleh Roh Kudus, tapi hasil hubungan seksual antara Allah Bapa yang berasal dari Adam yang datang ke bumi, dia berhubungan seksual dengan Maria. Yesus juga merupakan satu-satunya anak secara jasmani dari Bapa, anak secara jasmani dari Bapa. Mormon juga mengajarkan bahwa Kristus hidup berpoligami, yakni menikah dengan Marta dan kedua Maria, yaitu Maria saudara Marta dan Maria Magdalena. Perjamuan kawin di Kana adalah salah satu dari pernikahan Yesus. Ajaran yang sungguh-sungguh tidak benar ya. Mereka berargumentasi bahwa jika Kristus tidak menikah, maka dia tidak akan mempunyai seed atau benih sebelum disalibkan. Seperti yang tertulis dalam Yesaya 5:10 dikatakan, he shall see his seed. Dia akan melihat keturunannya. Apa itu seed? Keturunan itu. Ya ditafsirkan oleh Mormon sebagai karena Yesus menikah dengan beberapa perempuan itu. Poligami ya. Ya, tanggapan. Yesus Kristus adalah Sang Firman Allah yang menjelma jadi manusia. Roh Kudus meminjam rahim Maria yang masih perawan untuk mengandung bayi Yesus. Kejadian bayi Yesus adalah hasil pekerjaan Roh Kudus. Ini kita perlu pahami. Matius 1:20. Jadi Allah Bapa tidaklah kawin dengan Maria. Kedatangannya ke dunia ini adalah untuk menyelamatkan umatnya dari dosa, bukan untuk menikah. Ini kita perlu pahami. Ajaran tentang pernikahan Yesus adalah tidak benar dan menyesatkan berdasarkan prinsip firman Tuhan tentunya. Ya, tanggapan lanjutan. Kata keturunannya dalam Yesaya 5:10, his seed itu ya, menunjuk pada orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, bukan pada anak-anak biologis hasil perkawinan Yesus dengan beberapa perempuan. Itu keliru sekali. Jadi kata keturunan di sini maksudnya orang-orang yang percaya kepada Yesus, bukan anak-anak biologis seperti yang ditafsirkan oleh Mormonisme itu. Ya. Ajaran sangat keliru dari Mormonisme tentang pribadi Yesus mengingatkan kita akan satu ayat dalam firman Tuhan. 2 Korintus 11:4. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain. Namanya Yesus, cuma pribadinya beda daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain, bukan Roh Kudus. Bukan Roh Kudus sebagai pribadi Allah, salah satu pribadi dari Allah yang Tritunggal. Daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain. Jadi Injil yang diberitakan oleh Mormon itu Injil yang berbeda itu daripada yang telah kamu terima. Jadi sekali lagi ayat ini cocok ya dengan Mormonisme yang kita sedang bahas ini. Oke. Nah, ajaran Mormonisme tentang Joseph Smith. Smith memegang kunci-kunci di surga dan hanya orang-orang yang diperkenannya yang dapat masuk ke surga, kata mereka ya. Smith adalah tak bercacat dan sempurna katanya. Dalam hymn mereka yang berjudul Praise to the Man, ya, pujian kepada orang itu, mengatakan bahwa Smith adalah seorang martir yang darahnya menebus manusia. Raja dan para penguasa akan bersujud di hadapan Smith, Joseph Smith, yang ditembak mati itu ya. Dan belum bangkit sampai sekarang ya. Tanggapan, Tuhan Yesus yang telah bangkit dan tidak mati lagi Allah yang berkuasa atas kerajaan surga. Bukan Joseph Smith. Sebab ia datang dari surga ke dunia lalu balik lagi ke surga.
Tapi manusia lain termasuk Joseph Smith lahir di bumi, berasal dari bumi, dan sudah meninggal dan belum bangkit. Yesus berbeda. Yesus juga pemegang kunci kerajaan maut. Wahyu 1:18. Pujian hanya diberikan kepada Yesus, bukan pada tokoh agama manapun termasuk Joseph Smith. Karena mereka hanyalah manusia yang sudah mati dan belum dibangkitkan sampai sekarang. Oke. Nah, ini yang bagian akhir. Ajaran Mormon tentang baptisan bagi orang mati. Orang yang masih hidup dapat dibaptiskan atas nama yang sudah meninggal dunia. Itu menurut Mormonism, ya. Tujuan praktek baptisan ini adalah untuk memberi kesempatan keselamatan bagi jutaan manusia yang pernah hidup sebelum gereja Mormon berdiri. Jadi mereka percaya ada kesempatan keselamatan bagi mereka yang sudah mati. Orang percaya yang masih hidup harus punya data silsilah untuk mengetahui nama nenek moyang mereka dan dibaptis atas nama nenek moyang mereka. Jadi seorang anggota Mormon harus punya genealogi, silsilahnya sampai sekian jauh dari sebelum dia gitu ya. Supaya orang yang masih hidup sekarang bisa dibaptis atas nama nenek moyang mereka sudah meninggal itu. Ya. Ya, makanya ada anggota Mormon yang pernah dibaptis sebanyak 5.000 kali, bayangkan. Dibaptis untuk orang yang sudah mati, nenek moyangnya dia. 5.000 kali ada yang begitu. Ada yang mengalaminya 5.000 kali. Oke, tanggapan tentang baptisan bagi orang mati. Praktek dari gereja Mormon dalam hal ini tidaklah sesuai dengan prinsip firman. Sebabnya, pertama, kesempatan bagi seorang untuk diselamatkan adalah pada saat ia masih hidup di dunia ini. Itu kesempatan diselamatkan hanya pada waktu ia masih hidup di dunia ini. Pada saat roh atau jiwanya masih bersatu dengan tubuhnya. Ya. Pada saat orang itu meninggal, rohnya sudah ada tempatnya. Jika ia percaya Tuhan Yesus, ia akan bersama dengan Tuhan di surga. Filipi 1:23. Namun jika belum percaya Tuhan, maka rohnya berada di neraka, di mana rohnya sudah mulai mengalami siksaan. Lukas 16:23. Ya. Tanggapan selanjutnya. Yang kedua, baptisan tidaklah menyelamatkan. Ini kita perlu pahami. Baptisan tidaklah menyelamatkan. Yang menyelamatkan adalah iman seseorang secara pribadi kepada karya Tuhan Yesus Kristus di atas salib. Ini penting sekali. Penjahat yang bertobat dan disalibkan di sebelah Yesus diselamatkan walaupun belum sempat dia dibaptiskan. Yesus berkata kepada penjahat yang bertobat, sesungguhnya aku berkata kepadamu, hari ini juga kamu akan bersama dengan aku di Firdaus. Walaupun dia belum dibaptiskan. Baptisan adalah tanda dari beberapa makna rohani yang penting, yakni orang yang percaya pada Tuhan dibenarkan dan dikaruniai pengampunan dosa. Kisah Rasul 2:38. Baptisan sebagai tanda dari kelahiran baru, sebagai awal hidup yang baru, Roma 6:4. Baptisan juga menjadi kesaksian dan penyataan di hadapan Allah, gerejanya, umat manusia dan setan, bahwa orang itu mulai sejak saat itu bertekad untuk mengiring dan melayani Tuhan saja. Roma 10:9-10. Kesaksian, ya. Jadi saudara sekalian, yang saya sampaikan sekali lagi saya perlu tekankan, jikalau Mormonisme mengatakan ini agama yang baru, silakan. Kita tidak mau ikut campur. Tapi kalau mereka mengklaim kami juga Kristen, kami salah satu aliran Kristen, itu yang kita permasalahkan. Sebab kalau seorang menyebut diri Kristen, berarti dia harus menerima firman Tuhan, itu Alkitab. Apa ajarannya harus sesuai dengan firman Tuhan. Dan ternyata Mormonisme tidaklah sesuai dengan prinsip firman Tuhan. Jadi saya sebut sebagai Mormonisme, agama Mormon. Kita perlu pahami bahwa mereka yang menjadi anggotanya belumlah saudara-saudara seiman kita yang percaya pada Tuhan Yesus dan percaya pada Alkitab sebagai firman Tuhan. Kita doakan mereka, kita kasihi mereka, tapi kita harus jelas mengatakan ajaran mereka bertentangan dengan firman Tuhan. Biarlah apa yang saya sudah sampaikan menjadi berkat bagi saudara, sudah dikuatkan, dibimbing, diarahkan kepada jalan yang benar. Mari kita berdoa.
Ya Roh Kudus, hamba-Mu sudah selesai menjelaskan firman. Tentunya masih banyak hal yang perlu kami belajar terus. Tolong kepada setiap kami, supaya kami dibimbing oleh roh kebenaran, yaitu Roh Kudus. Tolong setiap kami agar kami boleh membimbing orang-orang lain kepada kebenaran firman Tuhan. Dengarkan doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.